kabar Bu Yayan? Alhamdulillah. Sehat? Baik Bu Yayan, karena kan sebelumnya orang observasi, terus setelah itu sudah observasi. Nah, saya kan sudah pernah saya sampaikan ke Ibu Yayan kalau yang mana, insya Allah setelah observasi nanti akan ada pasca observasi. Nah, alhamdulillah hari ini jadwal saya untuk pasca observasi. Nah, terkait dengan hal itu, sebenarnya hari ini tujuan dari saya untuk bertemu dengan Ibu Yeni pada pasca observasi ini yaitu terkait dengan tindak lanjut pengembangan diri dan refleksi dari kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang pada saat ada pengembangan kemarin kan, yang terkait dengan PBL yang sudah Ibu yang laksanakan di kelas. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sih yang kita boleh sampaikan dulu yang saya mungkin terkait dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Nah, setelah saya melakukan observasi dengan Ibu Yayan, menurut Ibu Yayan refleksi apa sih refleksi dari Ibu Yayan seperti apa gitu terkait dengan kegiatan yang kemarin. Terima kasih Umi. Terkait dengan praktek Iya, yang kemarin belajar kelas itu saya sadar ada beberapa step yang saya lompati tidak secara sengaja, tapi sadar setelah pembelajarannya sadar ternyata yang step adalah beberapa step yang tidak secara keseluruhan terpenuhi pada saat itu. Kehadiran itu mungkin tidak terlaksana kemarin, persiapan sebelum pembelajaran, persiapan emosional siswa sebelum pembelajaran itu tidak secara keseluruhan, dan mungkin bisa dibilang media yang digunakan kemarin itu masih kurang. 95% sudah pisah menurut saya, karena berhubung materi yang kemarin itu kan sekilas dikira itu sederhana, tetapi ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam kelas dengan materi yang sederhana itu. Tapi yang dilakukan kemarin itu hanya sebagian kecil lah, bisa jadi. Iya, karena media yang digunakan kemarin hanya singkat, hanya di awal ada pemutaran video kemarin iya, pemantiknya digunakan sebagai pemantik. Terus padahal yang kemarin itu baru pembuka materi kan, tapi saya langsung ambilnya diskusi kelompok di organisasikan di kelompok, jadi belum ada jeda pendahuluan. Langsung aktivitas dan belum terukur sepenuhnya bagaimana tingkat yang beda-bedanya heterogennya siswa, tapi sudah diatur kelompoknya, sudah diorganisasi. Kalau untuk pembelajaran maksudnya bersatu tidak kognitifnya siswa itu saya rasa itu sudah terpenuhi kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya dari angka 1, angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu Yayan kemarin berada di posisi yang kita sendiri yang memposisikan diri kayaknya tidak sempurna juga, mungkin ada di 8. Iya, kalau mungkin posisi ke-8 itu karena diambil ini pada proses dalam pembelajaran kan terkait dengan yang dikembangkan. Nah, untuk posisi ke-8 tidak lanjutnya seperti apa kalau yang kira-kira berhubungan dengan yang refleksinya tadi, karena kan sebelumnya kita sudah terkait dengan pas observasi itu kan terkait dengan pembelajaran apa yang harus diferensiasi ya. Kalau Ibu Yayan kira-kira lanjutnya seperti apa? Harusnya lebih menyempurnakan dulu ini ya, perencanaan pembelajarannya sebelum pelaksanaannya. Maksudnya bukan hanya secara
dilihat secara sederhana tapi dilihat secara komprehensif, entah dari sudut pandang yang berbagai macam, kira-kira apa yang bisa dibikin dalam kelas. Karena waktu 3 jam itu kalau hanya dipakai untuk step by step rencana pelaksanaan pembelajaran, sebenarnya waktunya banyak yang terbuang, tapi akan banyak waktu yang tersisa. Dan walaupun diisi dengan ice breaking, tidak semua ice breaking itu berhubungan dengan mata pelajaran saya fisika. Tidak semua ice breaking cocok untuk digunakan di setiap pertemuan. Harus divariasikan, misalnya ice breaking yang disesuaikan dengan materi hari ini apa. Berarti kita butuh misalnya untuk fokus siswa, berarti ice breaking ini harus yang berhubungan dengan fokus gitu, bukan hanya sekedar ice breaking melemaskan otot-otot terus belajar, itu enggak. Kalau saya harusnya yang memang harus bersentuhan langsung dengan tujuan fokus pembelajaran kita hari itu apa gitu. Berarti bisa jadi pemantik ya? Iya, gitu. Misalnya bisa jadi pemantiknya atau di pertengahan yang untuk ke step berikutnya, atau bisa juga yang di penutup misalnya untuk menunjuk mereka bagaimana menyimpulkan pembelajaran saat itu, tapi dengan cara yang ya lebih enak gitu. Ya, mungkin terkait dengan hal itu, menurut saya ya, berdasarkan dari pasca, dari pra sampai dengan observasi, kan di area di pra observasi itu kan ada area pengembangan teraktif terkait dengan keaktifan misalkan kita kan masuk, terus metode pembelajaran yang PBL kan masuk juga. Nah, pengenalan kelas, sosial emosional, ya, dan budaya positif juga mungkin masuknya di situ ya. Nah, terkait dengan keaktifan kelas, nah untuk saya mungkin bisa sedikit menyampaikan hasil ya dari observasi kita yang kemarin ya, dari bahan bisa jadi bahan pembelajaran dan mungkin bisa jadi acuan juga bagaimana untuk pengembangan ke depan ya. Kalau menurut saya dari pasca dari pra observasi dengan observasi pada saat itu, kalau di pra itu masalah ya luar biasa juga, karena kan masih pra kan. Nah kalau pra itu kan istilahnya itu rancangan umum lah, pandangan dari jauh apakah ini terlaksana atau tidak. Nah saya juga biasanya begitu sih, maksudnya rancangannya wow sekali, ternyata di lapangan disesuaikan dengan kondisi kemudian, apalagi mungkin di sementara supervisi ya, terkadang juga situasi yang rentan juga ya pengaruh. Nah kalau kemarin saya melihatnya Ibu Yen itu sebenarnya sudah cukup bagus untuk pembelajarannya, masya Allah luar biasa. Saya juga sempat belajar sedikit fisika sih, karena memang itu nanya kalau supervisi mungkin ada bisa dapat ilmu sedikit. Nah terkait dengan diferensiasi proses, karena diferensiasi itu kan ada 3 proses, ada konten. Nah kalau konten itu kan pembukaan awal, kesiapan materi, gitu kan. Nah untuk proses dan produk itu memang nampak karena memang Ibu Yeyen di proses itu mengajak anak-anak untuk melakukan kolaborasi, mengajak anak-anak untuk bagaimana aktif di dalam kelas, saling bertukar gagasan, bertukar berbicara, nah seperti itu. Terus untuk produk itu juga ada hasil yang diciptakan dari hasil yang pembelajaran kemarin, maksudnya pembelajaran itu pada saat itu yang disampaikan, perlihatkan video kepada mereka, nah di sini mereka analisisnya itu ada produk. Nah untuk di konten sendiri itu memang lagi-lagi saya juga kadang biasa lupa. Nah lagi-lagi juga memang kalau di sih, kalau di konten itu dia terkait dengan ini, mungkin pembukaan dari awal ya. Sedangkan kalau misalnya kita maksudnya penjagaan akilah bagaimana. Kemarin itu berdoa mungkin ya, yang ini berdoa terus mengecek absensi kehadiran, mungkin karena kemarin saking semangatnya langsung masuk di speaking di games. Tapi anak-anak lumayan semua kemarin, jadi seperti itu. Iya. Dan sejauh ini untuk pembelajaran kegiatan itu kalau menurut saya sih benar sudah bagus, mungkin hanya lebih diperbaiki lagi di bagian awal ya, step-stepnya itu yang mungkin yang lebih ditekankan, dan tujuan pembelajaran itu memang harus kita tekankan kepada anak-anak, itu penting juga karena supaya mereka paham sampai di mana sih pencapaian pembelajaran kita.
seperti itu. Kalau misalnya kemarin sih berdasarkan apa yang saya lihat ya. Nah, untuk rancangan mungkin setelah dari apa yang saya sampaikan kepada ibu ini, mungkin pada ibu itu mungkin terbagi dari apa yang saya sampaikan, mungkin rancangan pembelajaran ibu ini seperti apa nih? Sebenarnya saya ada rencananya tuh ini baru mau dicoba sebenarnya. Karena kelasnya kan sudah beda-beda. Iya. Saya mau melihat lebih ke kalau aktivitas yang prosesnya mereka kelas itu sudah mereka sudah mewakili penilaian, tapi kalau misalnya untuk yang individual sebenarnya lebih ke personal masing-masing siswa itu sebenarnya belum terukur cukup gitu kalau mereka berkolaborasi dalam kelompok itu sudah. Nah, ada rencana di kelas itu saya mau bikin ada yang dibagi 2 kelompok saja, bikin simulasinya kayak debat, tapi temanya fisika. Jadi dikasih bedanya itu 2 kelompok tuh kelompok yang oposisi sama yang ini ya, yang soalnya itu mau diangkat satu. Ini kan kurikulum Merdeka tidak membahas materi secara keseluruhan kan, lebih dekat dengan kehidupan, terus pemecahan masalahnya lebih ke situ. Tidak seperti yang tahun-tahun dibahas materi secara banyak, rumus itu tidak serumit itu lagi yang ininya. Jadi saya mau angkat tuh satu topik yang berhubungan dengan materi, apalagi ini kan materinya yang dekat sekali dengan aktivitas mereka. Mau dilihat kira-kira bagaimana sih pemikiran siswa mereka berpikir itu dari sudut negatif dan positif tentang materi itu. Jadi akan ada debat, diharapkan satu kelas kan hanya 21 atau 20, jadi bisa 10 sebanding kan, yang powernya sebanding gitu. Diharapkan dari setiap 10 orang di kelompok itu ada minimal 1 pikiran yang dia sendiri itu mencetuskan berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan yang dia analisis sendiri, dan dia hubungkan dengan materi yang dibahas di debat itu. Rencananya akan dibuat seperti itu. Yang sebenarnya Umi saya mau bikinnya debat antara 11-1 dan 11-2. Tapi kayaknya 11-2 apa ya? Bukan juga mendiskriminasi, tapi maksudnya ya mau tidak mau dikatakannya tidak sebanding dengan yang 11-1. Ini nyakop kognitifnya. Jadi yang lebih baik dibikin debat di dalam satu kelas saja, mereka berdebatnya. Mungkin sebaiknya seperti itu supaya bisa nangkep juga, jangan sampai ya kan jaminan kalau untuk kelas 11-1 itu jangan sampai ini ya. Tapi sebenarnya boleh sih kalau saya karena bisa jadi jangan sampai materi bisa jadi yang baru, materi baru itu yang dia tertentu yang dinamika lokasi. Kebanyakan kan benda-benda dipakai kayak pintu, di jendela, di ini. Saya maunya mereka sendiri yang merancang, mereka sendiri yang mendiskusikan, dan mereka yang menemukan gitu. analisis Iya, analisis tidak manfaat, tidak materi ada ini. apa namanya ya, maksudnya peran Iya. ada jadi peran mereka di dalam anak-anak yang bagaimana mereka bisa menemukan dan mencari solusi. Iya, Seperti itu. Iya. Nah mungkin begini. Rancangan lo. Iya, kan ada masalah kalau misalnya tahu. Tapi memang saya Nah, itu sebenarnya bagian itu di 11-1. bagian dari diferensiasi sebenarnya kan diferensiasi itu kan kita beragam, maksudnya melihat dulu bagaimana titik anak-anak. Nah kalau saya sepakat mungkin bisa ditambahkan di bagian penggunaan media barangkali ya, supaya bisa dapat tahu ini yang visual, ini yang apa namanya Itu diharapkan karena kan Iya. 10 orang tuh beda-beda Beda. penawarannya masing-masing kan. Jadi yang diharapkan itu mereka muncul itu dengan cara berpikirnya sendiri. Kalau misalnya mereka diorganisir di kelompok 4-5 orang, bisa jadi hanya 2-3 mereka yang mendominasi, mereka lagi yang menggerakkan, tapi yang lain kan ada yang tidak berani berbicara, ada yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Ini lebih ke kira-kira ukuran keberhasilan nggak? kalau di 11-1 itu sesuai
sesuai data kognitifnya mereka itu insya Allah 70-80% yang tingkat keberhasilannya. Dan Berarti jadi berapa harus lebih didukung dengan medianya. 11-2. Kalau 11 juga Insya Allah. saya ragu-ragu dengan 11 Tapi bisa orang percayakan sebagai ibu Iya. kan harus percaya kepada anak-anak. Dan bisa Iya jadi sih. justru yang di 11-2 yang bisa lebih kan, Iya. begitu. Jangan sampai 11-1 suka kepedean. Nah ternyata 11-2 yang bisa lebih dari mereka. Nah kalau menurut saya ya boleh sih, maksudnya Iya. mendukung sekali. Kemudian kurang polos sedikit, mungkin bisa ditambahkan di perangkat pembelajaran seperti itu. kalau dirancang pembelajaran. Saya juga setuju. Nanti saya mungkin boleh membantu. Nanti sedikit saya tahu di pelajaran Ya Allah, terus coba Umi. atau sejarah Terus boleh. coba Umi. Iya, itu saya Saya tidak lebih aktif. tidak sempat kepikiran ke sana. Saya kepikiran itu pernah waktu SMA itu yang PPL biologi kalau Iya. tidak salah waktu itu, tapi bukan angkatan yang seniornya. Iya. Di akhir, tapi yang PPL itu dia bikinnya di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran setelah selesai satu bab, dia kasih debat yang punya kelas dengan kelas sebelah. Di satu pertemuan itu kalau tidak salah satu hari itu debatnya yang bahasnya biologi yang Krebs itu kan Iya. ada macam-macam Macam-macam. pikiran di situ kan, jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul. Tergantung cara menganalisis kan. Saya mau coba itu di fisika karena yang itu dinamika rotasi itu banyak sekali kasusnya, studi kasusnya di keseharian ya, dinamika rotasi yang memang dekat sekali gitu. Jadi semoga mereka bisa menggerakkan pikiran lebih maksimal gitu. Ini kan bagian dari praktik baik ya. Mungkin dia punya, iya kan? Iya, bagian dari praktik Kayaknya baik. Maksudnya proses. seperti ini kan bagian dari praktik baik. Nah mungkin dia bisa punya rencana tidak untuk berbagi dengan teman-teman yang guru mata pelajaran yang lain. Mungkin harus dicoba dulu, baru hasilnya baru saya belum berpikir untuk berbagi tapi saya mau coba dulu karena mungkin masih ada yang direvisi kalau yang jenisnya baru aja sudah hasilnya yang dibagikan kan, bilang ini masih prosesnya dulu, masih benih ini cetakan belum panen. Nanti hasil panennya baru orang bagi Biasa. dan Anda sebagai narasumber. Masya Allah. Saling mendukung. Masya Allah. Baik Ibu Yayan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas jawabannya terkait dengan pasca. Insya Allah mungkin ke depan kita bisa berbagi praktik baik kembali, bisa berkolaborasi lagi, dan mungkin bisa bertemu dalam praktik-praktik baik yang lain. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,